Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi dan Tuhan kami Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan izinkan kita bersama-sama boleh kembali beribadah kepada Tuhan. 1 minggu sudah berlalu dan kita tetap akan melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Semua tidak mengurangi kesetiaan kita kepada Tuhan. Terus kita akan maju di dalam Tuhan, kita terus menyembah dan kita bersama-sama akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mengawali pujian pada pagi hari ini dengan satu pujian. Setiamu
Kami rindu semakin dalam datang kepada Tuhan, semakin dalam menyembah Engkau Tuhan, karena Engkaulah Allah yang layak kami tinggikan dan sembah. Hanya kepadamu lah kami bersyukur Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang sangat baik, yang setia. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami boleh melakukan ibadah kami. Sekalipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan, hati kami tetap tertuju kepada Engkau. Tuhan, hadirlah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Hadirlah Roh Kudus pada setiap kami, agar ibadah kami boleh berjalan dengan baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan terus bersuka cita dalam Tuhan. Kita mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan yang sudah diberikan dalam hidup kita. Tuhan Yesus baik. Kita akan nyatakan bersama-sama bahwa Tuhan Yesus baik. Dia teramat baik dalam setiap hidup kita. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu dariku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Pada kesempatan pagi hari ini, kita diberi kesempatan untuk mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam setiap hidup kita. Kita iringi dengan pujian ini, kita ambil refnya saja. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik,
Tuhan. Kita persiapkan siap hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Apapun Tuhan yang akan sampaikan melalui hamba-Nya pada pagi hari ini, biarlah setiap hati terbuka untuk firman Tuhan. Dan kita yakin bahwa firman pada pagi hari ini yang akan kita dengarkan menjadikan berkat buat setiap kita, menjadikan kekuatan buat setiap kita untuk menjalani hari-hari itu. Kita akan mengawali, kita akan sambut firman Tuhan dan satu pujian. Yang kau perlukan di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa
kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang sudah Kau nyatakan pada pagi hari ini, di mana kami dapat beribadah kepada Engkau. Biarlah apa yang sudah kami naikkan, pujian kami, penyembahan kami, semuanya boleh menyenangkan Engkau, sehingga pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami Tuhan, sehingga kami dapat menangkap, mengerti dan melakukan dengan segenap hati kami, kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita memasuki bulan Juli, minggu yang pertama, di mana setiap minggu yang pertama kita boleh memperingati akan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus dengan perjamuan kudus, di mana Yesus sudah berkorban untuk kita di dalam menghadapi setiap dosa-dosa kita, sehingga kita tidak masuk dalam penghukuman. Memang Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik. Dia sebagai gembala yang tanggung jawab atas segala keselamatan domba-dombanya. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita akan beri judul firman Tuhan, Yesus adalah gembala yang baik, di mana gembala yang baik dia mau berkorban mati bagi domba-dombanya. Itu sebabnya sebagai awal firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan bacakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang umpan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, dia meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Di nama Tuhan, inilah gambaran perumpamaan daripada Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik yaitu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, bahwa Yesus adalah gembala yang baik, yang mana gembala yang baik adalah bertanggung jawab atas kehidupan domba-dombanya. Siapapun kita adalah sebagai domba-dombanya, dan Yesus Kristus sebagai gembalanya yang mau tanggung jawab dan yang berani mati untuk domba-dombanya, untuk kita, di mana penderitaannya sampai dia mati di kayu salib. Itulah tanggung jawab Kristus sebagai gembala dan kita sebagai domba-dombanya. Daud berkata di dalam Mazmur bahwa Tuhan adalah gembalaku. Daud sendiri merasakan bagaimana Tuhan itu sebagai gembala yang baik. Dia yang mengawal Daud, di mana Daud dalam menghadapi setiap persoalan di dalam kehidupannya. Maka Daud berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-23, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Bahkan Daud berkata lebih lagi bahwa takkan kekurangan aku. Inilah tanggung jawab Kristus sebagai gembala yang baik. Ada beberapa hal yang boleh kita lihat bagaimana kehidupan Daud yang mengutamakan Tuhan sebagai gembala. Maka ayat yang ke-23 di dalam Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita mengakui bahwa Kristus sebagai gembala yang baik, gembala yang tanggung jawab atas kehidupan domba-dombanya, kehidupan kita, maka Mazmur Daud berkata, takkan kekurangan aku. Kalau kita menelusuri kitab Mazmur pasal 23, bahwa kalau Tuhan itu adalah gembalaku, maka dikatakan Dia akan memelihara kita. Maka dikatakan takkan kekurangan aku. Setiap kita mengakui Kristus sebagai gembala yang baik, maka gembala yang baik
akan mencukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka dikatakan takkan kekurangan aku. Kalau kita sebagai domba-domba Kristus berkata aku takkan kekurangan. Sebab apa? Sebab Kristus sebagai gembala yang baik, dia akan memenuhi segala kebutuhan kita, sehingga kita tidak akan mengalami kekurangan apapun di dalam segala hal. Sebab gembala yang baik akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Maka dikatakan lebih lagi, mengapa aku tidak kekurangan, kata Daud. Sebab ayat yang kedua, bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik, ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, dia membimbing aku ke air yang tenang. Inilah mengapa Daud berkata, aku takkan kekurangan, sebab Tuhan adalah gembalaku. Mengapa dia tidak pernah merasa kekurangan? Sebab gembala yang baik itu akan membaringkan kita dan akan membimbing kita, akan meluruskan jalan kita, membawa kita kepada rumput yang hijau dan air yang tenang. Itulah yang diharapkan oleh domba-domba peliharaan Kristus sebagai gembala yang baik. Maka kita yakin bahwa dia gembala yang baik, membaringkan aku dan memimpin aku, membimbing aku ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Itulah tanggung jawab gembala yang baik. Dia memberikan tempat bagi kita yang baik, tempat yang teduh untuk kita berbaring, untuk kita dapat menikmati air yang tenang, sehingga domba-domba itu merasa nyaman di dalam pimpinan Kristus sebagai gembala yang baik. Dia akan mencukupi kebutuhan kita. Ayat yang ketiga, dia akan menyegarkan kita, menyegarkan jiwa kita. Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bahwa setiap kehidupan kita bukan hanya minum, makan, pakaian, tetapi jiwa kita juga disegarkan oleh gembala yang baik, yaitu Kristus Yesus sebagai gembala. Bahwa jiwa yang segar itulah yang diperlukan setiap kehidupan domba-domba anak-anak Tuhan. Bukan hanya makan dan minum dan pakaian, tetapi jiwa ini disegarkan. Saat jiwa ini kering, maka tidak memiliki semangat apapun dalam kehidupan kita. Maka dikatakan bahwa jiwa inilah yang bisa menguatkan tulang-tulang kita, otot-otot kita, pikiran kita, kehendak kita, sehingga kita memiliki kekuatan untuk melakukan segala perkara di dalam kehidupan yang sulit ini. Maka dikatakan dia akan menyegarkan jiwaku, bahwa jiwa yang sehat itulah kekuatan daripada tubuh kita, pikiran kita, sehingga kita benar-benar memiliki kekuatan fisik, kekuatan jiwa, kekuatan pikiran yang kuat. Karena apa? Karena memang domba itu perlu jiwa yang segar, dan gembala yang baik, Kristus Yesus Tuhan, sanggup untuk memberikan kesegaran jiwa kita. Dan tidak hanya itu, dikatakan ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Maka saat jiwa kita ini segar, maka dia akan menuntun kita ke jalan yang benar. Jiwa perlu untuk disegarkan, dan dia berjalan menuntun kita kepada jalan yang benar oleh karena namanya Tuhan yang mulia, Tuhan yang berkuasa sebagai gembala yang bertanggung jawab atas kehidupannya. Kemudian dikatakan dia akan melindungi aku, ya. Ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Tidak akan mengalami bahaya bagi domba-domba yang percaya bahwa Kristus adalah gembala yang baik. Dia akan melindungi kemanapun kita mau dibawa. Yesus akan membawa kita ke tempat yang aman,
ke tempat air yang tenang, ke tempat rumput yang hijau, dan dia akan menyegarkan jiwa kita. Kita tidak akan mengalami kekelaman, tidak akan mengalami ketakutan, sebab dia gembala yang baik itu akan melindungi kita sepanjang hidup kita. Saat kita mengikuti di mana gembala itu berjalan, dan domba itu akan mengikuti berjalan di belakang gembala yang baik, maka dikatakan Daud lebih lagi, aku tidak takut bahaya, karena perlindungan Tuhan adalah perlindungan yang sempurna. Dimanapun kita menghadapi kesulitan, kekelaman dalam kehidupan, maka dikatakan tidak akan takut bahaya. Sebab Tuhan sebagai gembala yang baik berjalan di depan kita, akan menuntun kita ke jalan yang baik, di mana di situ terdapat air yang tenang, di situ terdapat rumput yang hijau, sehingga sebagai domba, ayat yang pertama, takkan kekurangan aku. Itulah gembala yang bertanggung jawab atas kehidupan domba-dombanya. Itu sebabnya saat kita percaya, akulah domba-dombamu Tuhan, Engkau gembala yang baik, Engkau yang berani mati untuk saya, kamu berani berkorban, berani menderita untuk aku, di mana Tuhan sendiri sudah mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk kita, supaya domba-dombanya mendapatkan keselamatan yang kekal. Bukan hanya kehidupan jasmani, tetapi kehidupan yang kekal pun Tuhan sediakan bagi kita. Itu sebabnya di mana ayat yang kelima yang keenam dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan. Saudara, ayat yang berikutnya bahwa Daud berkata, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dimanapun, kapanpun aku berjalan, aku tidak akan mengalami ketakutan. Dalam situasi apapun, domba-domba tidak akan mengalami ketakutan. Sebab tongkat, yaitu kekuatan daripada Tuhan, itu yang melindungi. Tongkat daripada Tuhan, kekuatan dan kuasa dan otoritas Tuhan, itu yang menghibur aku sebagai domba-domba Tuhan, seperti yang Daud katakan. Itu sebabnya Engkau menyediakan hidangan bagiku, berkat Tuhan di dalam keadaan apapun, di hadapan lawan, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Inilah yang dihendaki Tuhan, supaya kita ini penuh dengan limpahan rahmat dan kasih daripada Tuhan, pemeliharaan yang sempurna daripada Tuhan, pimpinan Tuhan sebagai gembala yang baik bagi kita domba-dombanya. Kemudian kebajikan, kemurahan akan mengikuti setiap orang yang percaya kepada Kristus sebagai gembala yang baik. Bahkan dikatakan seumur hidupku, Daud berkata, seumur hidupku aku akan diam di dalam rumah Tuhan. Bahkan dikatakan yang baris yang terakhir, sepanjang masa. Sebagai domba-domba yang baik, maka dikatakan sudah dilimpahi kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan, terus mengikuti dalam kehidupan kita seumur hidupku. Itu sebabnya kita layak diam di rumah Tuhan sepanjang masa, sepanjang hidup kita. Itulah perumpamaan gembala yang baik, di mana Yesus sendiri sebagai gembala yang baik yang bertanggung jawab atas kehidupan domba-dombanya. Sehingga pada pagi hari ini kita akan memasuki perjamuan kudus. Biarlah kita mempersiapkan hidup kita, hati kita, roh kita untuk menikmati persekutuan yang indah bersama Tuhan lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama.
Mari kita angkat satu pujian, Rafael, ku bersyukur Bapa. Kita akan memasuki perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita katakan bersama-sama, bersyukur ya Bapa. Bersyukur Bapa, Ku bersyukur ya ku Tuhan. bersyukur Tuhan, berkasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, berkasih setiamu di dalam hidupku, ku Katakan sekali lagi, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu ya Tuhan. berkasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur berkasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Mari kita renungkan bagaimana Dia Kristus sebagai gembala yang baik, Dia yang sanggup mengatasi setiap kesulitan bagi domba-dombanya, bahkan Dia mati bagi domba-dombanya. Pada pagi hari ini Dia ingatkan bagaimana tanggung jawab Kristus sebagai gembala yang baik. Dia mau berkorban bagi kita domba-dombanya. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita sebagai domba-domba yang baik. Renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah penderitaan pengorbanan Kristus yang tidak sia-sia bagi kita yang percaya. Seperti pada waktu malam sebelum Dia diserahkan, Dia berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Ingat akan pengorbanan Kristus. Dia berkata, makanlah, sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu sudah memperingatkan kematianku. Di dalam nama Yesus, kita akan makan bersama-sama. Demikian juga sudah itu Dia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah, sebab setiap kali kamu minum cawan ini, engkau sudah memperingatkan kematianku. Di dalam nama Yesus, kita akan minum bersama-sama. Katakan bersama-sama, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku,
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami bersekutu dengan Engkau lewat tubuh dan darah-Mu, lewat anggur dan roti pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami, untuk kota-kota di negeri kami. Mari Tuhan lindungi setiap warga di negeri kami, yang ada di pusat, ada yang di kota, ada yang di desa. Semuanya boleh terlepaskan dari setiap ketakutan di dalam menghadapi penyebaran virus corona ini Tuhan. Engkau berkati seluruh warga negeri kami supaya mereka tetap sehat, tetap kuat, dan setiap perawat, dokter, tenaga medis boleh semuanya dilindungi oleh Tuhan. Sebab kami tahu Engkau adalah Tuhan yang sanggup melindungi setiap kami, orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh sidang jemaat Tuhan. Kau berkati setiap mereka. Mari kita akan kedangkan tangan bersama-sama. Engkau berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan kasih. Biarlah mereka boleh menghadapi setiap persoalan, sehingga mereka tidak merasa takut karena Engkau yang menggembalakan kami Tuhan. Engkau akan memberkati mereka, Engkau akan memberkati tiap pekerjaan mereka, Engkau akan memberkati setiap usaha mereka, Engkau memberkati pendidikan mereka. Apapun yang dilakukannya, Tuhan senantiasa memberkati, dan apa yang kami lakukan semakin hari semakin menyenangkan bagi setiap kami, bagi Tuhan pribadi. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh kembali beribadah besok hari Minggu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.